kebahagiaan anak? Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah bersih semua ya. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, Bapak absen dulu ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran. Abdul Aziz, silakan. Hadir, oke. Bintang? Dewa. Oke, sarapan semua ya? Sudah. Sarapan sudah, mudah-mudahan kita lancar dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Amin. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita ice breaking terlebih dahulu. Kita berdiri semua itu. Oke. Seperti biasa ya, kita semangat aja lebih mudah gitu ya. Kita mulai dari sekarang. Tepuk semangat. Oke, ulang satu lagi. Oke, tepuk semangat. Silakan duduk. Ya. Sesuai dengan janji Bapak kemarin, karena melanjutkan pertemuan minggu kemarin ya tentang materi kita pengaruh ilmu dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kemarin siapa yang masih ingat dampaknya apa? Indonesia kok paham? Oke, berarti masih ingat. Nah, coba gini, bayangkan kalau misalnya itu kan ada dampak positif dan dampak negatif tuh di kemajuan ilmu dan teknologi dalam negara kita. Bagaimana kalau misalnya dampak negatif itu kalau kita biarkan saja? Apa yang terjadi kira-kira? Apa kira-kira yang terjadi? Negara kita bagaimana? Bakal hancur atau rusak karena pengaruh dampak negatif yang tidak kita saring ya dari dunia barat atau dari dunia luar. Kita melanjutkan pertemuan kemarin. Kemarin kita membahas tentang dampak positif dan dampak negatif. Ya, kemarin juga sudah kita bahas sedikit tentang bagaimana sikap kita untuk menyeleksi ya. Nah, dalam pertemuan kali ini ya kita menganalisis bagaimana upaya kita untuk menyeleksi dampak-dampak positif dari pengaruh ilmu dan teknologi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini manfaat yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini. Jadi kalian nanti setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian mengetahui oh ini adalah dampak positif, ini dampak negatif, dan kalian harus bisa menyeleksi nilai-nilai mana yang pas dan nilai-nilai mana yang tidak pas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kelompok A dan kelompok B kemarin kan sudah bermain peran, yaitu menggunakan model match atau berpasangan. Nah, sekarang giliran kelompok C. Kelompok C nanti dibagi menjadi dua seperti kemarin ini. Nanti sini kelompok A, ya nanti digabungkan ya yang kemarin kelompok A dan kelompok B jadi satu, nanti duduknya di sebelah kelompok C. Sedangkan yang kelompok ini dibelah menjadi dua, jadi kelompok A dan kelompok B. Paham ya? Bapak kasih waktu 2 menit untuk silahkan memisahkan dengan kelompok C memisah menjadi dua. Bapak waktu sekarang. Oke, kita mulai. Permainannya adalah topengnya kembali. Yang kelompok A nanti dapatkan soal, kelompok B dapat jawaban. Nanti kelompok A dan kelompok B silahkan mencari kesesuaian antara pasangan jawaban dan soal. Ya. Jadi nanti Bapak kasih waktu 5 menit ya. Sesuai dengan verb it kalau sudah selesai nanti kalian duduknya sesuai dengan pasangannya masing-masing.
masing-masing. Setelah itu kalian baru melanjutkan menganalisis apa dari pertanyaan yang kalian dapat. Oke, paham ya? Oke. Berarti ini adalah kelompok A, ini ada pertanyaan untuk kelompok A, ini untuk kelompok B, ini ada jawaban. Oke, kelompok A ngacak, silahkan pilih. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan, yuk. Udah dapat semua ya? Oke, kalau gitu Bapak kasih KBD dari pertanyaan dan jawaban yang kalian dapat nanti tetap dianalisis, dituangkan di dalam LKPD. Paham ya? Oke. Siap ya? Bapak kasih waktu 15 menit untuk menganalisis dari pertanyaan dan jawaban yang kalian dapat dimulai dari sekarang. Ada yang mau tanya? Silakan. Ada Pak. Oke. Sikap selektif itu maksudnya gimana ya Pak? Sikap selektif. Iya. Oke. Sikap selektif itu adalah maksudnya gini kan dari ini terkait dengan pengaruh kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ya. Sikap itu kan berarti perilaku kita atau tingkah laku kita untuk menyeleksi budaya-budaya apa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan negara kita. Misalnya begini, kalau hedonisme misalnya itu masuk nggak untuk diterapkan? Enggak. Jadi kita menyeleksi mana yang perilaku positif, mana perilaku yang negatif. Itu ada menyeleksi, memilah-milah bahasanya gitu ya, memilah-milah sesuai dengan mana kita. Berarti kalau seleksinya positif berarti memilah-milah mana yang positif. Kayak seperti itu. Iya, iya Pak. Ada yang lain? Oke. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan itu seperti apa ya Pak di bidang sosial budaya? Oh, di bidang sosial budaya. Oke, misalnya kemarin kan terkait dengan contoh kemarin di sosial budaya itu pengaruh Twitter ya kan. Itu menjadi budaya bangsa, terutama anak-anak generasi muda tidak mungkin di sana mereka tidak memiliki akun-akun media sosial. Nah, dari masalah itu berarti kan kita sebagai generasi muda juga orang tua berarti apa harus menyeleksi di bidang-bidang budaya mana yang positif, mana yang negatif. Jadi sesuai dengan apa pertanyaan kalian dan jawaban kalian analisis itu apa kira-kira yang harus diseleksi itu yang mana, seperti apa dan itu. Oke, paham ya? Oke, sama-sama. Ada yang lain? Masih dalam proses ya, menganalisis ya. Oke, silakan. Oke, waktu habis ya. Oke, ya. Selesai. Sekarang presentasi kelompok A dan B tadi yang sudah menemukan jawaban dan soalnya masing-masing. 13 ya, nomor 13 siapa? Oke, silahkan dipresentasikan. Ini kan kelompok C. Kelompok C memberi jawaban benar atau salah dan memberi sanggahan atau tanggapan. Silahkan. Pertanyaannya adalah alternatif atau pilihan sikap yang dapat diambil dalam menghadapi kemajuan iptek adalah jawabannya
menyaring akibat iptek berdasarkan norma masyarakat. Nah, di sini ada analisis pertanyaan dan jawaban, yaitu menyaring akibat iptek berdasarkan norma masyarakat atau nilai Pancasila. Misal, budaya-budaya yang kita ambil adalah budaya yang positif bagi kehidupan kita dengan menyaring nilai-nilai budaya itu sesuai dengan nilai Pancasila atau norma hukum. Oke, bagaimana kelompok C? Benar. Nah, oke, alasannya apa? Iya, Jika kita mengambil nilai atau tidak menyaring, otomatis tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Oke, surplus untuk kita semua berarti. Oke, berarti dari intinya dari pertanyaan tadi kita harus bisa menyaring nilai-nilai positif. Kita mengambil nilai yang positif saja, yang negatif kita tinggalkan. Kalau misalnya kita mengambil yang negatif diambil, itu kan otomatis nanti tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, kasih aplaus lagi untuk. Oke, lanjut kelompok 14. Nah, oke, 14. Pertanyaannya adalah sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya adalah, jawabannya, memanfaatkan kegunaan dari iptek itu sendiri. Analisis pertanyaan dan jawaban, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya adalah memanfaatkan kegunaan dari iptek itu sendiri. Ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Mempermudah kita mendapatkan segala hal, barang-barang yang sulit kita dapatkan di suatu daerah bisa dengan mudah kita dapatkan melalui belanja online. Ini adalah bukti nyata perkembangan iptek membantu penyelesaian permasalahan manusia. Kebutuhan untuk hidup lebih sehat bisa kita dapatkan dari kemajuan teknologi kedokteran yang begitu pesat. Kemajuan untuk memenuhi pangan bisa kita dapatkan dari berbagai teknologi pertanian. Komunikasi lebih menjadi mudah, kita bahkan bisa saling bertatap muka sekalipun tidak di tempat yang sama. Inilah kekuatan iptek yang mengagumkan. Oke, kelompok C benar atau salah? Benar. Oke, ada yang menyangka atau memberi tanggapan? Ambil yang positif saja, yang negatif ditinggalkan. Contohnya kehidupan menjadi lebih maju dan komunikasi menjadi lebih mudah. Oke, berarti positifnya misalnya komunikasinya lebih mudah, kehidupan kita lebih maju. Oke, berarti kita ambil misal kalau dulu misalnya ya Bapak kasih contoh ya, kalau dulu belum ada kemajuan itu ilmu dan teknologi, kita mau ketemu dengan saudara kita yang ada di Jawa misalnya, kita harus ke Jawa, benar ya? Iya. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi, kita sudah menggunakan mudah sekali menggunakan video call. Oh, halo Pak Di, udah ketemu, udah tatap muka walaupun tidak ketemu langsung, tetapi bisa melihat. Itu adalah kemajuan ilmu dan teknologi, kehidupan kita semakin maju. Kita kasih Allah semua. Oke, pembelajaran kita sudah selesai, ya. Kira-kira kesimpulan apa dalam pertemuan kali ini yang kita dapat? Kita dapat mendapatkan mengambil dampak positif dan meninggalkan dampak negatif dalam bidang sosial, budaya, hukum, keamanan. Oke, berarti dalam pembelajaran kali ini yang kalian dapat tadi yang disampaikan, kita bisa menyeleksi mana yang positif, mana yang negatif sesuai dengan bidang-bidang, misalnya bidang sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan. Oke, kita lanjut. Karena sudah ada kesimpulannya seperti itu, kita bisa menyeleksi bagaimana kita harus bersikap ketika ada pengaruh ilmu dan teknologi. Oke. Selanjutnya ada lagi. Oke. Dengan menggunakan metode pembelajaran seperti ini, kita dapat dengan mudah menyaring atau memahami materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Oke, berarti dengan adanya permainan kita sekarang dalam pembelajaran, kan waktu sebelumnya kita masih monoton, cuman duduk diam, lengkap-lengkap deh. Ya, jadi dengan adanya ini kalian lebih efektif dan lebih mudah untuk lebih bersemangat. Oke. Setelah ini kalian tolong nanti dikumpul LKPD tugas kalian, ya kan? Yang tugas kemarin setelah yang kelompok A dan kelompok B udah dikumpul, yang kelompok C yang belum dikumpul ya.
Oke, selanjutnya kita refleksi apa kira-kira yang kalian peroleh dalam pembelajaran. Kita dapat mengetahui dampak positif dan negatif dan dapat deteksi pengaruh budaya asing yang masuk ke dalam Indonesia. Sip. Oke ya, berarti dalam kaitannya nanti kita pun dimanapun kita berada, kita bisa mengambil nilai-nilai positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, untuk kegiatan kali ini kita beri aplaus untuk kita. Ya, tidak terasa waktu kita sudah habis. Untuk pertemuan selanjutnya, ya kita masuk ke dalam bab 4 terkait dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, waktu kita sudah selesai, tolong disiapkan kita untuk doa. Tapi sebelumnya kita ucap puji syukur alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan dengan lancar pembelajaran kita hari ini. Silakan dalam kita doa. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pertemuan kita. Jika ada salah dan benar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.